Oke, halo Digiballers. Selamat datang kembali di Digiball TV. Hari ini kita segmennya Promabol. Promabol adalah segmen yang membahas soal profesi-profesi seputar mabol. Jadi pengantarnya adalah sejak zaman medsos ini ada satu profesi yang lagi berkembang sangat pesat. Bisa dibilang nyayur ya, duit berlimpah. Hampir semua anak mabol pakai profesi ini karena sekarang prinsipnya adalah skill nomor 2, style nomor 1. Ya, jadi gaya dulu ya. Jadi outfit segala macam karena setiap main bola sekarang difoto. Dan biasanya setelah main bola malamnya atau besoknya udah ada Google Drive di sharing foto-fotonya. Nah, hari ini gue udah bersama Gembel Fotografi gitu namanya ya. Bang siapa, Bang? Jaya. Coba, Bang. Bang Jaya, ini Gembel Fotografi. Pertama gue kenalan nih, gue pertama kali pakai Gembel Fotografi hari ini. Yang langsung terbesit adalah namanya kenapa Gembel, Bang Jaya? Gembel itu sebenarnya dari dua bagian. Game itu pertandingan. Oh, game. Bel itu ya. kan lonceng ya. Jadi kayak inget tuh kalau tanding tuh harus inget kita gitu. Oh, tapi pengucapannya Gembel kesannya gelandangan ya. Emang ada arah sana juga nggak? Atau biar gampang diinget? Biar gampang diinget aja, itu salah satunya itu. Ini bukan fotografer yang ngambil dari jalanan. Gembel-gembel direkrut daripada nunggu bulan puasa dapat ngarepin tajil gratis malam-malam mendingan fotografi. Enggak, ini Gembel ternyata ada filosofinya, ada game permainan dan bel ya, lonceng. Jadi kalau mau main bola biar orang ada loncengnya ting. Wah, Gembel nih, Gembel Fotografi. Berdiri dari tahun kapan, Bang Jai? Saya sih sebenarnya fotografi bola diseriusin itu 2018 ya. 2018. Ini pribadi ya? Pribadi. Sebelum pribadi. Gembel ya, terus berjalan waktu 2018 itu masih fotoin tim sendiri gitu kan. Terus kesini ternyata orang suka gitu ya. Akhirnya jadi komersil. Oke. Backgroundnya Bang Jaya apa? Ada pendidikan fotografi atau justru saya tuh nggak ada background fotografi. Otodidak ya? Otodidak. Tapi memang menggeluti fotografi itu dari hitungannya ya dari sekolah ya. Dari sekolah memang sudah punya kamera sendiri. Ada eskul? Apa ikut eskul? Enggak juga tetap otodidak, tapi untuk kamera sudah punya gitu. 2018 itu belum naik kan ya? Belum. Di bola ya? Di bola itu di 2017-2018 itu masih beberapa fotografer ya yang memang sudah adalah di bola ya, di sport intinya ada tim Beautiful Game, ada tim Keker dan lain-lain. Itu masih sedikit, masih belum jadi terlalu menjamur. Lu mulai fotografi itu udah ada pemainnya tapi belum banyak ya gitu ya? Iya. Nah, sebelum moto bola lu moto apa? Model? Enggak model juga. Telanjang? Enggak. Binatang kan telanjang. Enggak harus cewek kan, binatang telanjang. Dulu masih ke alam ya, ke alam. Oh, suka alam. Ya, terus ya sebenarnya masih buat keluarga jalan-jalan gitu-gitu aja dulu. Alam. Veti Vera enggak ya? Enggak. Itu alam penyidang. Nah, terus mulai kecemplung ikut foto-foto, mulai kecemplung ke Gembel tuh lu pendiri atau? Karena Gembel itu kan sendiri ya. Sendiri. Jadi Gembel itu sendiri sampai saat ini belum ada kru dan belum berniat untuk dibesarkan. Karena kan pekerjaan ini tuh dikerjakan anggaplah side job gitu kan. Yang hari-harinya ngantor. Oh, lu ngantor hari-hari ngantor. Karena di Sabtu Minggu lah, tapi hari biasa juga kalau ada kerjaan moto masih bisa lah. Orang kantor ngerti gitu, masih bisa ngambil job. Ngantornya apaan? Masih di perusahaan biasa lah, perusahaan pengadaan barang dan jasa. Oh, logistik gitu. Logistik lah ya. Oke. Tapi dari sampingan ini lumayan ya? Lumayan. Atau lebih gede dari kantoran ya? Ya bisa dibilang lebih besar ya kalau normal ya. Kalau normal masih bisa disebut setara lah, setara sama pekerjaan gitu. Tapi kan kerjanya enak, kita di lapangan nonton bola. Dan lu basicnya juga suka bola ya? Banget. Main juga. Oh, punya tim ya? Punya tim juga. Banyak, ada FPI Bogor, ada SDT Tembagapura, ada banyak gitu. Basicnya memang itu. Nah, begitu lu masuk 2018 udah banyak pemain-pemain, pede nggak? Maksudnya lu kan sendiri nih, model kayak Beautiful Game dan lain-lain udah besar ya. Pede nggak untuk? Sebenarnya kita pede-pede aja karena kan kita anggap fotografer itu kan keluarga ya. Kita bertemu di lapangan, kadang ketemu Beautiful Game, tim Keker, terus yang lain-lain gitu kan. Kita tuh makin pede, kenapa? Karena mereka itu ya
dibilangnya udah jadi kayak ayo gitu keluarga. Apa namanya, kesulitan apa tuh selalu kita bahas karena kita juga kan punya komunitas komunitas fotografer FC itu untuk menaungi kita, sharing alat, sharing teknik, sharing pekerjaan. Kadang kan di situ juga ada lemparan-lemparan ada lemparan job di situ ada. Ada lagi sibuk lempar ke gembel, lempar ke sini gitu ya. Atau kita lagi ada bentrok lemparnya ke grup. Sekarang fotografer FJ itu membernya berapa? Hampir 38. 38? Iya. Yang pribadi kayak lu banyak gak? Banyak. Yang pribadi banyak. Tapi mayoritas tim ya biasanya ya? Mayoritas pribadi malah. Mayoritas pribadi. Yang tim-tim itu kan kayak sekarang yang TBG aja sih kayaknya, TBG yang memang orangnya banyak, sisanya sih pribadi. Nggak ada. Tapi kalau lu dari kenal-kenal mereka di fotografer FJ, yang otodidak sedikit apa banyak? Yang otodidak, nah kalau masalah background ya, mungkin mereka rata-rata backgroundnya memang sekolah fotografi. Beautiful Game lah, rata-rata mereka sekolah fotografi, hasil dari memang orang fotografi sekolah gitu. Enggak, karena gue ingat awal-awal fotografi muncul di bola tuh banyak kan pemainnya jurnalis foto. Iya. Yang anak bola lah, anak top score gitu kan, banyak yang begitu kan. Terus ada juga yang fotografer yang nempel ke tim-tim profesional kayak Imam Persija Imam Imot gitu ya. Kayaknya dia juga udah mulai ke ini nih, udah mulai ke komunitas nih kayaknya. Masuk kayaknya mulai. Udah mulai. Tadi nggak masuk Imam? Tadinya kan dia masih foto Persija aja gitu kan. Sekarang udah mulai komersil kayaknya. Iya. Udah mulai komersil ke komunitas. Karena liga kan agak stop tuh. Jadi emang ketika liga profesional stop, permainan komunitas justru ini ya. Justru berlimpah lagi gacor-gacornya. Pada orang main bola di mana-mana. Nah, lu biasanya cara dapat kerjaannya gimana? Apakah lu promo di medsos atau mulut ke mulut, teman ke teman gitu? Yang pertama kan IG kita udah ada. IG udah ada. Kadang setiap minggu atau setiap berapa ini sekali upload aja sih, upload postingan. Terus ada yang DM tiba-tiba. Ada yang DM ataupun yang memang sudah langganan teman ke teman, cuman WhatsApp gitu kan. Bang, saya temennya ini gitu kan. Saya tahu Abang dari ini, tahu ini dari ini gitu. Jadi marketingnya itu benar-benar natural gitu. Marketing natural, mulut ke mulut. Tapi dari porsi medsos sama mulut ke mulut gedean mana biasanya? Gedean mulut ke mulut kayaknya. Ya? Karena yang DM sama yang WhatsApp gitu lebih banyak WhatsApp. Karena yang rekomen itu biasanya testimoni kualitas kan. Oh ini gembel bagus nih pakai ini gitu kan ya gitu. Biasanya begitu. Nah, sekalian aja promo IG lu apa? Biar @gembel fotografi. @gembel. Main IG doang, Twitter ada atau Facebook? Enggak, IG aja. IG aja. Sekarang emang IG jadi andalan untuk kalau foto ya. Karena kalau segmennya lebih pas lah gitu. Kalau mau nyampah itu di Twitter sama Facebook. Kalau IG itu emang bagus buat jualan gitu. Nah, lu seminggu bisa dapat berapa job? Lu ngambil weekend doang apa bisa hari biasa? Sama weekday lu ambil kalau malam ya? Jadi sore ke malam itu masih bisa. Jadi jam kantor itu kadang bisa sampai jam, kalau ada job foto jam 3 nih misal, ya jam kantor sampai jam 3 gitu. Bisa izin dan alhamdulillahnya kantor baik banget ya. Sedikit fleksibel, alhamdulillah. Dia tahu sampingan tahu. Jadi ada potongan kan dari kantor? Nah, masuk ke kantor itu udah tahu kalau saya itu fotografer bola dan izinnya juga nggak ini kok. Nggak ribet, yang penting pekerjaan selesai. Seminggu rata-rata bisa dapat berapa job? Kalau Sabtu Minggu aja anggap bisa kan Sabtu Minggu 6 gitu kan. Berarti kan tambah hari biasa 2 atau ya anggaplah seminggu 8. Seminggu bisa 8 ya? Seminggu bisa sampai 8. Buset, lu nyayur banget itu. Alhamdulillah. Bisa gaji sebulan dapat seminggu itu. Ya enggak sih? Enggak ya. Setengahnya bisa lah ya. Setengahnya lebih lah gitu. Karena lumayan juga kan di perusahaan, lumayan lah gitu penghasilannya juga. Waktu lu masuk 2018, memulai fotografi 2018, itu fotografer FC udah ada? Belum. Oh, belum. Fotografer FC itu baru terbentuk 2019. Dia formal ya, ada pengurus gitu. Atau sejauh ini aja? masih bareng-bareng. Nah, kita mau bergeser kayaknya bikin asosiasi deh gitu. Jadi biar sedikit agak legal nih kita bahwa fotografer sport atau fotografer bola itu diakui lah gitu. Jadi lebih nyaman gitu berbisnis. Kan ini udah bisnis ya ranahnya, lebih nyaman berbisnis, bekerja sama dengan lapangan-lapangan atau apa gitu. Sekarang nggak ada pengurus begitu apa ada? Sekarang tuh nggak ada. Jadi kita harus bareng-bareng. Nggak ada ketua, belum ada ketua. Jadi
masih bareng-bareng aja gitu. Nah di lapangan tuh ada gap nggak sih antara fotografer otodidak kayak lu sama fotografer yang profesional atau bahkan punya pendidikan formal gitu? Kalau sekarang yang gue rasain sih nggak ada ya. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Malah itu dibilang saling membantu bisa ada kemungkinannya gini nih. Kita lagi ketinggalan lensa pendek gitu misal. Ya minjem ke ini bareng-bareng aja gitu selama gear kita mereknya sama dan masih bisa pakai. Itu welcome banget. Meskipun kita dibilangnya baru ketemu, kadang kan di grup kan rame tapi baru ngejob bareng kadang sekali 2 kali gitu kan. Itu udah kayak keluarga banget. Udah kayak keluarga, bagus ya. Jadi soalnya gue sempat ngebayangin kalau fotografer FJ diaduk antara otodidak sama profesional, mungkin ada potensi friksi karena yang profesional merasa gue yang paling tahu, kayak di lapangan bola juga lah. Pemain tarkam sama pemain pro kan pasti biasanya gue anak pro nih, lu anak tarkam gitu lah. Tapi enggak ya? Alhamdulillah enggak. Jadi malah kita saling ini ya tukar ilmu ya. Kadang ada aja gitu teknik-teknik foto yang lagi hot nih. Misal kayak sekarang nih. Yang lagi hot di Liga Inggris gitu kan, yang kecepatan ya kayak ngeblur gitu ya kan, spanning gitu. Ada beberapa yang nggak tahu, ada beberapa yang tahu kan, dibahas di grup. Jadi ini tekniknya seperti ini. Jadi apa ya, tumbuh bareng lah gitu. Yang tahu ngasih tahu sama yang enggak gitu. Karena kan di fotografi bola ini kan kita secara ini kan di alam gitu ya, dengan cuaca yang berbeda-beda gitu kan, butuh teknik juga yang berbeda-beda. Nah tantangan terbesar sebagai fotografer bola tuh apa sih? Ya hujan, cuaca. Itu ngaruh ya? Ngaruh ke badan, ngaruh ke kamera, ngaruh ke hasil gitu kan. Itu sih tantangannya ya, cuaca. Komplain customer sering nggak? Sejauh ini sih alhamdulillah ya, kalau ke gembel pribadi dibilang agak jarang, alhamdulillah agak jarang sih, jarang banget. Kan teknologi fotografer sekarang kan sangat bergantung sama teknologi nih. Betul. Pernah nggak ngalamin kendala teknologi? Google Drive-nya error lah atau memory card-nya? Banget. Jadi kemarin ini baru banget nih. 2 hari yang lalu itu Google Drive error semua fotografer nggak bisa upload foto. Ada tuh, tapi tetap kita sampaikan ke konsumen. Cuma ke pending doang kali itu. Ya, cuma ke pending, ternyata memang si Google Drive-nya bermasalah. Sejauh ini sih ada beberapa yang sampai hilang gitu kan. Misal habis moto, si kartunya itu ke format gitu kan. Jadi filenya hilang. Ya sudah, diambil jalan tengah, misal uangnya kembali atau dibuat foto selanjutnya uangnya gitu. Jadi masih ada solusi-solusi lah, karena kan kekeluargaan lah ya. Iya, betul. Nggak pernah ada yang gimana gitu ya, yang sampai marah-marah sampai secara kepribadi saya sih belum, tapi kalau teman-teman yang lain ada tetap. Itu kan kendala teknologi. Kalau kendala dari customer, ada nggak lo yang pernah ngalamin customer rese gitu? Kan kadang-kadang ngalamin ada. Yang pertama dari harga yang harga maaf tanda tanya nggak wajar gitu kan, dari yang tiba-tiba merasa jadi teman, harga teman lah gitu. Kena aja harga ya. Kalau masih harga teman oke lah, tapi kalau harga yang nggak wajar tuh kan ada, tetap ada gitu kan. Itu dimaklum, tapi kita kasih edukasi. Kita kasih edukasi ya, ternyata nggak langsung tolak gitu ya. Enggak langsung tolak. Kami mohon maaf belum bisa, karena kan kami punya alat ini, terus kami punya standar ini, teman-teman yang lain harganya segini, jangan sampai saya juga menjatuhkan pasar juga ya, menjatuhkan harga orang gitu. Paling pemahaman gitu. Ya gue dari dulu kalau ngelihat hobi fotografi tuh melihatnya kayak hobi mahal nggak sih? Modal yang lu lumayan kan? Alat untuk sport lumayan. Karena emang tools yang dipakai fotografer biasa sama sport beda ya. Sehingga tele gitu kan. Iya. Itu beda ya. Ada harga lah gitu. Ada harga. Tapi kalau fotografer sekarang semua segmen sih memang ada gear tersendiri yang high gitu. Misal wedding punya gear high-nya ada. Sport high-nya ada. Tapi kalau sport itu yang low-nya aja segini gitu. Lalu dari 2014 nutup balik modal itu tahun berapa? Nutup pembeli modal alatnya itu. Udah nutup belum? 4 bulan. 4 bulan udah nutup. Gila emang tuh. Jadi kalau 4 bulan 5 bulan modal kayaknya kembali. Jadi kalau DJ Bowlers berminat ke profesi ini nih sangat menjanjikan. Lu udah nikah belum sih? Udah anak 2. Penghasilan cukup ya dari dini ya? Dapur ngebul ya? Alhamdulillah. Anak 2 dapur ngebul ya? Ngebul banget sih dari fotografi sama. Udah buka cabang belum? Hati-hati, duit 4 kayaknya 4. Duit berlimpah, jatah 4 sunah rasul dipakai semua. Enggak lah. Jadi cukup menjanjikan ya profesi ya.
sampai saat ini cukup menjanjikan dan pasarnya juga lagi gendut-gendutnya. Fotografer lagi masih kurang gitu kan. Oh, jadi jumlah permintaan sama persediaan masih timpang ya? Masih permintaan. Jadi makanya suka ada lempar-lempar kerjaan kan, beautiful game ke gembel sebaliknya gitu ya, banyak. Jadi sangat ini ya. Nah, sekarang yang paling terkini nih, pandemi ini ngaruh nggak sih ke job? Pertama yang sempat 2 bulan pertama kayaknya nggak? 2 bulan pertama sempat 1 bulan pertama. 1 bulan pertama doang. Maret deh. 1 bulan pertama saat dicetusan dengan pandemi Jakarta PSBB mulai, itu kosong. Tapi tim-tim bola itu ternyata nggak kehabisan akal. Iya. Mereka bergeser main ke gunung kayak gini. Alhamdulillah di bulan pandemi pertama aja masih dapat 10 job. Buset ya. Masih dapat ya, meskipun cuma 10 job ya sebulan. Di bulan puasa itu masih dapat job gitu selama pandemi, tapi fotonya ya lumayan jauh. Ke Gunung Sindur sana gitu kan, di lapangan-lapangan yang memang orang masih bisa pakai. Iya, jadi emang jiwa mabolnya udah membuncah gitu ya. Udah birahi main bola, dicari-cari kayak kita main sini ke Citerep kan jauh-jauh dari anak Jakarta, ada anak Serang, anak Tangerang tadi. Itu jauh-jauh. Jadi lumayan ya, pandemi nggak terlalu ngaruh ya, ngaruh awal-awal doang terus tapi ngaruh. Tapi untuk fotografer Jakarta kemarin sih sempat ngaruh banget ya, karena lapangan Jakarta tutup semua. Iya. Gitu, karena hitungannya kan kalau saya masih alhamdulillah dapat rezeki di pinggiran, jadinya masih dapat lah sedikit-sedikit. Nah, kalau dalam kondisi normal ada nggak sih peak season yang Sabtu Minggu tetap? Itu Sabtu. Kalau mingguan ya, kalau bulan ada nggak yang bulan-bulan? Nggak ada. Bulan paling tinggi, karena kan misalnya kayak tadi lu bilang puasa tetap ada job, itu sempat turun nggak? Puasa tetap main kayaknya sore malam masih ada, mau geser ke futsal kadang. Dan non muslim juga masih banyak yang main bola. Anak gitu. PL, anak BPK penabur masih main bola gitu. Justru bedanya itu antara setiap bulan kalau banyak tanggal merahnya itu makin banyak, makin gendut gitu jadwalnya. Ya, malah udah mulai nolak kerjaan gitu ya. Itu dibilang pasti ya, kayaknya setiap minggu pasti ada aja yang bentrok. Iya pastilah, karena kebanyakan orang nyari weekend sih emang kalau apalagi kalau nyari ke pinggir sini ya, nyari weekend terus pasti bentrok, dilempar-lempar gitu. Nah, prospeknya bagus nih. Lu kepikiran nggak sampai umur berapa profesi ini? Nah, itu dia ya kan, ini kan profesi yang memang dibilang butuh stamina yang oke ya, karena kan misal pagi sore malam gitu kan harus bergeser di beberapa tempat, itu kan membutuhkan waktu yang membutuhkan tenaga yang lumayan gitu kan. Badan kita juga harus fit terus maraton Sabtu Minggu gitu kan. Berasa juga kadang waktu buat keluarga itu yang sebenarnya yang kepotong. Yang kepotong ini kan waktu buat keluarga sebenarnya. Ntar pulang anak manggilnya Om lagi. Iya. Om, dari mana Om? Gitu ya, sebenarnya masih agak pengen panjang sih di sini gitu kan, di fotografi bola, karena bola itu hiburan. Iya. Dasarnya dulu tuh saya tuh bola itu hiburan gitu. Jadi senang ketemu orang main bola. Anggaplah kita sambil nonton bola, benefitnya dapat uang. Iya. Dan bola kebetulan di Indonesia nggak pernah mati ya. Beda kalau olahraga ini musiman ya. Dulu sempat basket. Lalu nerima olahraga lain nggak? Iya sampai. Biasanya apa olahraga yang lain? Yang lari lu ambil ya? Lari ambil, maraton. Sepeda. Terus volley, ya pokoknya sport aja sih. Kalau dari nilai rupiahnya gedean mana dari olahraga lain? Sama aja, kayak kita ngambil red kayak maraton gitu kan, sama big event. Maksudnya lu kalau jadi belum sempat megang maraton yang full eventnya, jadi cuma moto satu orang gitu kan. Oh, dia mesen. Jadi harganya ya tetap, misal dia maraton 2 jam gitu kan, atau lari 5K atau 10K, ya harganya hampir mirip sama bola sih. Nah, gitu. Balik lagi kalau dari sumber kerjaan kan kadang-kadang ada yang tim ngubungin langsung, tapi ada juga yang lewat IO. Ada nggak yang lewat IO? Event gitu biasanya, turnamen. Ada. Itu beda nggak? Maksudnya ada potongan kah atau ada? Nggak ada sih ya. Nggak ada. Kitanya tetap masang harganya sesuai yang. Jadi orang negonya udah nego bersih ceritanya. Nggak at least itu IO-nya mau ngelebihin berapa, itu kan di internalnya mereka. Ke kitanya sih udah. Nah, kalau kita kualitas fotografi bola, kiblatnya kalian tuh kemana sih? Inggris, Itali, Spanyol? Kalau lihat dari ini ya
ilmu fotografinya yang Sebenarnya gini, ilmu fotografi kita ya semua berkiblat ke semua ya, spot fotografi udah pasti itulah ya, dengan kecepatan lah itu kan, speed yang ini. Tapi karena cuaca yang berbeda-beda, misal di Italia kan lebih adem gitu kan, dengan background yang beda-beda. Terus lapangan-lapangan di Indonesia itu lebih beda. Terus stadion malam-malam kalau di luar negeri kan lebih terang gitu kan. Di Indonesia lampunya nggak terlalu terang, sebagian cuman stadion-stadion besar aja yang terang. Ya paling kalau kiblat mah sama, tapi hasil kadang suka beda gitu kan, karena ya itulah kualitas gear kita sama mereka agak beda. Mereka tuh udah canggih-canggih banget. Iya, beda ya. Nah, kalau dibilang prospeknya menjanjikan, tapi lu belum berani ini aja ya, ngelepas kerjaan kantoran ya. Full bola, full fotografi itu belum berani. Apa karena nggak ada asuransi? Kan kalau kantor tuh bisa ada asuransi gitu. Enggak sih. Jadi sementara kan si job fotografi bola ini kan masih hobi ya, hobi yang BU ceritanya. Hobi yang BU ya kan. Hobi yang menghasilkan. Iya, ya jadi pekerjaan di kantor juga dibilang kontraknya masih aman, ya udahlah. Oh, lu kontrak ya? Iya, selama masih aman dan fleksibel juga waktunya ya. Yang fleksibel, masih sikat. Mungkin juga nanti kalau di kantor udah salah, misal dianggap amit-amit diberhentikan, otomatis fokus di fotografi bola gitu. Mudah-mudahan enggak sih. Tapi kalau ada asosiasi mungkin akan lebih terjamin kali profesi ya, dari mungkin dipikirin bagaimana subsidi silang kalau kerjaan lagi sepi gitu. Terus penyebaran tadi yang sempat gua omongin, penyebaran pembagian kerjaan yang lebih merata gitu. Asuransi mungkin dipikirkan gitu ya. Alat tuh asuransi sih apa? Enggak. Garansi paling ya. Garansi. Kalau kayak sekarang sih di komunitas kita di FGFC fotografer itu kita ada iuran bulanan. Bulanan. Udah mulai menerapkan iuran bulanan gitu. Itu buat apa nanti ujungnya? Sosial sih. Kalau misal ada yang sakit, ada yang apa gitu kan. Bagus sih ya. Kalau job mah udah seliuran lah, setiap hari itu kadang pasti ada aja lemparan job, dan anggaplah itu mensejahterakan teman-teman juga kan. Iya. Kita nggak tahu, misal fotografer yang udah pro, yang udah besar lah gitu kan, sama kita masih kecil, kadang jobnya tetap aja saling mengisi. Meskipun banyak dari mereka ke yang kecil gitu kan, tapi kita juga suka ngasih kok. Saling mengisi. Oke, terakhir Bang Jai, ada kalau boleh ngasih advice, boleh nggak apa buat DG Bowlers yang kepikiran mau jadi fotografer bola tuh apa sih yang perlu saran buat DG Bowlers yang memang ada sedikit kepikiran buat jadi fotografer bola? Ya mulailah foto dari tim sendiri dulu. Ya, belajar foto dari tim sendiri dulu, kuasai teknik memotretnya, kemudian angle fotografi bola ya, orang lagi main bola cocoknya tuh fotonya kayak gimana sih. Nah itu dipelajari natural sih, itu nggak bisa dipelajari di buku kayaknya tuh. Jadi harus praktek di lapangan. Jadi mulailah foto timnya yang sendiri. Tim sendiri dulu ya. Nanti kerjaan datang sendiri gitu ya. Rezeki emang nggak kemana ibu. Rezekinya kemana? Nanti kalau emang udah niat komersil bisa kok, pasti bisa. Oke, DG Bowlers, gitu aja segmen Pro Mabol, segmen yang membahas profesi seputar mabol. Tadi bersama Bang Jai, Gembel Fotografi. Sekali lagi promo, kalau mau kontak Gembel ke IG apa tadi? Cek IG-nya di @gembelfotografi. Tinggal DM aja ya. DM aja boleh, ada nomor WhatsApp-nya juga di situ ya. Tertera, tinggal di WhatsApp, lebih pas respon sih di WhatsApp. Oke, Bang Jai, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. DG Bowlers, sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Ciao.